Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Solo Leveling dan kali ini tuh sendiri masih mengenai episode ke-12-nya. Spoiler ya, tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi setelah para hunter rang es Korea Selatan dibantai-bantai nih sama si Beru gitu, MC kita akhirnya muncul kembali. Ya, Sun Jinwoo datang ke Pulau Jeju menggunakan kemampuan Shadow Exchange-nya. Di mana Jinwoo yang datang ke Pulau Jeju lantas langsung menghabisi para semut-semut yang ada di sana dengan bantuan dari para Shadow Army-nya. Ya, setelah Jinwoo melihat kondisi para hunter Korea, Jinwoo sadar kalau situasi saat ini sangatlah berbahaya. Ya, Jinwoo benar-benar all in ya pada pertarungan kali ini, di mana ia mengalahkan begitu banyak semut dan menjadikan mereka semua Shadow Army-nya yang baru. Apalagi saat Hunter Ma memberitahu kondisi dari Chahain yang sedang sekarat, Sun Jinwoo menjadi lebih sedikit tertekan karena pilihan untuk menyelamatkan Hunter Chahain ada pada masalah waktu. Ya, Sun Jinwoo tidak bisa meninggalkan Pulau Jeju yang sedang dalam teror si Beru untuk membawa Chahain pergi mencari pertolongan dari para healer yang hebat. Dan satu-satunya cara adalah mengalahkan Beru terlebih dahulu secepat mungkin dan membawa semua hunter Korea Selatan keluar dari Pulau Jeju. Namun ya, sebelum rencana itu terlaksana, Beru sudah kembali lagi ke dalam goa dan bertemu dengan Sung Jinwoo. Ya, pertarungan Sung Jinwoo versus Raja Semut yang baru yaitu Beru pun akhirnya dimulai di sini. Di mana awalnya Sung Jinwoo sedikit terkejut karena ada monster yang bisa berbicara. Ya, ini bukan berarti Beru berbicara menggunakan bahasa monster seperti selama ini yang Jinwoo alami ya. Tapi beneran Beru berbicara dengan bahasa manusia. Dan ketika Sung Jinwoo mendekati Beru, Beru pun lantas memukul Sung Jinwoo tepat di hadapan mukanya. Ya, sekeliling area pertarungan menjadi hancur lebur gitu kan. Bahkan Hunter Ma dan juga Hunter Back sempat khawatir dengan keadaan dari Sung Jinwoo. Tapi ya, apa yang terjadi? Sung Jinwoo hanya merasakan damage kecil dari pukulan Beru, yang membuat Beru maupun Hunter Korea Selatan menjadi tidak percaya dengan daya tahan tubuhnya si Sung Jinwoo. Dan selanjutnya, balasan untuk Beru pun akhirnya dimulai. Nah, di sisi lain di mana para masyarakat dan hunter penjaga perbatasan tidak bisa melihat siaran langsung pertarungan yang terputus sebelumnya kini mulai bersorak ya, karena pahlawan sudah hadir di medan perang. Ya, siaran langsung sudah dimulai kembali dengan memperlihatkan Sung Jinwoo yang bertarung melawan Beru. Ya, bayangin aja gitu kan, para hunter rang S sebelumnya itu sempat dihajar habis-habisan oleh si Beru dan kini berbalik arah gitu. Dimana Beru yang kini diperlihatkan sedang dihajar habis-habisan oleh Sung Jinwoo. Bahkan Jinha saja gitu kan tidak percaya kalau opanya itu kuat banget. Meskipun para hunter yang dulu pernah terlibat langsung dalam pertarungan bersama dengan Sung Jinwoo sudah bisa merasa lega sebab mereka tahu kalau Sung Jinwoo pasti akan menang dan menyelesaikan raidnya. Ya, Pak Go dari Asosiasi Hunter Korea Selatan saja sampai merasa bersemangat terhadap kemunculan dari Sung Jinwoo di Pulau Jeju, meskipun pihak dari Asosiasi Jepang tidak suka dengan hal tersebut. Sebab hunter dari pihak Korea Selatan tuh masih hidup, sedangkan hunter dari Jepang sendiri sudah pada berguguran. Nah, kembali lagi ke medan pertempuran, di mana Sung Jinwoo membalas pukulan Beru dengan kemampuan Dominator Touch-nya. Di mana tubuh Beru tidak bisa bergerak dan Jinwoo memukul Beru dengan sangat keras sampai permukaan kulit kerasnya si Beru ya, yang merupakan ciri khusus ya dari seekor serangga gitu kan, ada kulit keras itu mulai terkelupas. Ya, adu pukul pun terjadi di sini antara Sung Jinwoo versus Beru. Meskipun dalam hal damage gitu kan Sung Jinwoo masih lebih unggul, bahkan dalam pukulan terakhirnya Sung Jinwoo berhasil menghempaskan Beru ke ujung dinding goa yang sangat jauh, membuat Hunter Ma tidak percaya kalau Sung Jinwoo adalah hunter tipe mage setelah melihat power yang dikeluarkan Sung Jinwoo saat menghadapi Beru. Ya, Beru yang mulai terpojokkan akhirnya menyerah untuk menyerang Sung Jinwoo menggunakan ototnya, di mana Beru mulai menyerang Sung Jinwoo dengan menggunakan racun dari lidahnya. Ya, meskipun terkena racun, Sung Jinwoo masih bisa pulih dengan efek resistensi racun dari Rasaka dulu, yang membuat Beru terkejut ya karena racun juga tidak mempan untuk mengalahkan Sung Jinwoo. Ya, melihat reaksi Beru, Sung Jinwoo yakin kalau Beru sekarang ini tuh sedang merasa gelisah. Meskipun Sung Jinwoo juga merasa gelisah mengingat keadaan Chahain yang membutuhkan pertolongan medis sesegera mungkin.
Nah, setelah menyadari kalau otot dan juga racun tidak berguna, Beru berencana untuk kembali ke kemampuan dasarnya, yaitu kecepatan, di mana Beru menggunakan sayap-sayapnya untuk terbang dan bergerak dengan cepat menghadapi si Sung Jinwoo. Tapi ya, lagi-lagi Sung Jinwoo berhasil mengalahkan Beru dalam hal adu kecepatan. Bahkan Beru merasakan kalau kecepatan Sung Jinwoo berhasil memukul mundur dirinya, menghancurkan lebih banyak kulit keras luarnya, dan membuatnya kembali lagi terpojokan. Ya, Beru yang sudah mulai putus asa lantas mencoba untuk mengkeroyok Sung Jinwoo dengan pasukan semut merahnya. Namun ya, sayangnya para pasukan semut-semut tersebut itu harus berhadapan dengan para pasukan Shadow Army-nya Sung Jinwoo. Apalagi semut yang telah mati Jinwoo hidupkan kembali untuk melawan balik si Beru. Ya, sebelum akhirnya Tux mengakhiri seluruh pasukan Beru dengan satu serangan besar menggunakan elemen api miliknya. Dan menyadari kekalahannya akan segera tiba, Beru mencoba untuk kabur, namun berhasil Sung Jinwoo halangi dan dengan cepat menghabisi si Beru dalam waktu singkat. Nah, menyadari si Beru tuh berhasil dikalahkan sama Sung Jinwoo, Hunter Back mencoba untuk segera memanggil Sung Jinwoo agar bisa melihat kondisi dari Hunter Cha Hain. Dimana saat Jinwoo tuh melihat keadaan dari Hunter Cha gitu kan, Hunter Cha tuh sangat sekarat banget gitu kan, sulit banget untuk menyembuhkan si Hunter Cha dengan kemampuan Sung Jinwoo pada saat ini. Dimana Sung Jinwoo tuh berniat untuk memanggil Kaisel dan membawa Hunter Cha untuk pergi mencari healer yang masih hidup gitu kan di Pulau Jeju. Tapi ya sayangnya keadaannya semakin sulit ya, dimana di sini ya Sung Jinwoo tuh berpikir satu-satunya cara adalah menghidupkan kembali Hunterman. Nah, di sini Sung Jinwoo meminta reporter ataupun wartawan yang merekam kejadian pertarungan di Pulau Jeju itu untuk mematikan kameranya, sehingga Sung Jinwoo bisa menggunakan shadow extraction kepada tubuhnya dari Hunterman. Nah, sebenarnya di sini Sung Jinwoo tuh sedikit ragu ya apakah dia bisa menghidupkan kembali Hunterman karena kepalanya Hunterman tuh sudah tidak ada. Tapi ketika mencoba 2 kali, ya Sung Jinwoo gagal. Dan yang ketiga, Sung Jinwoo tuh berharap ya kalau Hunterman bisa membantu Cha Hain karena yang terpenting adalah mereka yang masih hidup. Dan dengan ketulusan hatinya Hunterman, akhirnya dia rela dibangkitkan menjadi Shadow Army-nya Sung Jinwoo dan langsung menolong Hunter Cha Hain tanpa disuruh sama si Sung Jinwoo. Nah, melihat kerendahan hati dan juga kebaikan dari Hunterman gitu kan, ya Hunter Back tuh meminta Sung Jinwoo tuh untuk tidak menjadikan Hunterman sebagai salah satu dari pasukannya. Dan Sung Jinwoo setuju akan hal tersebut. Dan perpisahan antara Hunter Back dan juga Hunterman pun terjadi untuk menutup episode ke-12 nantinya. Sebelum kejadian-kejadian selanjutnya akan masuk dan juga diteruskan pada episode ke-13-nya yang harusnya rilis juga di waktu yang bersamaan dengan perilisan pada episode ke-12 kali ini. Dimana untuk episode ke-12-nya sendiri akan kembali lagi ya bisa kita lihat nanti pada hari Sabtu malam minggu depan. Tepatnya itu pada tanggal 22 Maret 2025. Nontonnya di mana? Ya tentu aja nontonnya tuh di aplikasi Beestation, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya sedikit ada iklannya gitu kan. Dan untuk episode 13-nya nanti itu bakalan jadi penutup lah gitu kan untuk slowdown-nya dari Arc Pulau Jeju, di mana para hunter udah bisa berhasil ya menaklukkan Pulau Jeju dan akan ada introduce sedikit mengenai para monark ya, akan ada monark-monark yang berkumpul dan membicarakan mengenai keadaan dari Iceborne ataupun Shadow Monarch yang baru ya yang kembali lagi hadir dan merasakan bagaimana kekuatan Shadow Monarch yang begitu besar banget dan mereka mulai mencoba untuk intervensi ke dunia manusia. Dan harusnya ini bakal menarik banget ya untuk episode 13-nya nanti. Selain kita melihat bagaimana akhir dari Red Pulau Jeju yang cukup menyedihkan karena banyaknya korban jiwa, kita juga bakalan melihat pembuka untuk arc baru yang harusnya bakalan bisa kita lihat lagi ya pada adaptasi untuk season 3-nya. Ya semoga aja season 3-nya Solo Leveling nggak lama-lama rilisnya. Tahun depan ya nggak masalah sih. Dan ya itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.